Hari ini warga gereja di seluruh dunia merayakan Jumat Agung atau perayaan kembali kematian Yesus Kristus. Jumat Agung adalah momen spektakuler yang sangat terkenal, yang sangat dikenal oleh banyak orang di muka bumi. Bahwa ketika Yesus mati, ada banyak orang yang mengakui kematian itu, mengakui sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Tapi juga ada banyak orang yang tidak mengakui kematiannya sebagai Tuhan. Dan banyak respon dari berbagai kelompok ketika Yesus mati. Ada kelompok orang-orang yang ketakutan ketika Yesus mati. Di antaranya adalah para murid sendiri. Ketika Yesus ditangkap, Yesus mati, kelompok para murid ini bersembunyi. Tidak mau mengikuti jejak Yesus. Ini masuk dalam kelompok orang-orang yang ketakutan. Ada pula kelompok orang-orang yang bergembira ria. Mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi, kaum Yahudi. Mereka bergembira karena Yesus sebagai pesaing sudah mati, selesai karirnya. Ada pula kelompok orang-orang yang bersukacita dalam iman. Ini kelompok kecil, keluarga Yesus, yang disebutkan Maria Magdalena, Maria yang mereka tetap setia walaupun sudah mati. Mereka mengambil keputusan tetap menjaga kubur Yesus. Ini respon dari beberapa kelompok orang di Yahudi pada saat itu. Lalu kenapa Yesus mati? Kita harus memahaminya dari dua sisi. Bapak Ibu, yang pertama dari sisi keilahian. Yesus harus mati karena rencana dan kehendak Allah. Jadi ini sebuah skenario Allah. Mulai dari Bethlehem, puncaknya di Kalvari, Golgota, hingga terangkat ke surga. Bagian dari sebuah rencana Allah dan kehendak Allah. Sehingga ketika Yesus datang sebagai bayi malaf di Bethlehem, pada waktunya ia harus mati. Karena sudah tertulis dalam kitab suci, nubuat para nabi. Misalnya, Yesaya pasal 53 ayat 3, ataupun Mazmur 141, ataupun di Zakaria pasal 11, bahwa hamba Tuhan itu akan menderita, akan mati. Ini nubuat. Dan ketika Yesus mati, nubuat ini tergenapi. Yesus sendiri berkata kepada para murid pada saat ia masih bersama-sama dengan mereka, bahwa anak manusia harus menderita, mati demi untuk banyak orang. Dalam Lukas pasal 9 misalnya kita temukan pernyataan itu. Yesus harus mati supaya firman Tuhan tergenapi, supaya rencana Allah bisa berhasil. Penebusan dosa manusia bisa terjadi. Keselamatan boleh diraih oleh manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk keampunan dan penebusan dosa manusia. Itu untuk menjawab pertanyaan, kenapa Yesus harus mati dari sisi keilahian? Jawabannya demikian. Yang kedua dari sisi kemanusiaan. Kenapa Yesus harus mati?
karena kejahatan manusia. Manusia merencanakan dan membunuhnya. Itulah sebabnya dari perspektif manusia, Yesus mati karena kejahatan manusia. Orang Farisi, orang Yahudi, bahkan Yudas muridnya sendiri merencanakan kejahatan dan terlibat dalam skenario pembunuhan ini. Kenapa Yesus mati? Karena memang dia manusia, sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Setiap manusia memang harus mati. Yesus mati karena ia tak sanggup menahan derita, menahan rasa sakit. Itulah sebabnya ia mati. Ini jawaban sederhana dari sisi kemanusiaan. Bapak Ibu Saudara, dari sisi manapun, kematian Yesus adalah peristiwa iman. Ia mati karena dan untuk kita, manusia yang berdosa. Bukti bahwa ia orang benar, kebangkitannya itu. Bukti kebenarannya terlihat saat ia mati. Terjadi beberapa tanda heran mengiringi kematian Yesus. Kegelapan menutupi daerah itu. Daerah Israel, Yerusalem dan sekitarnya. Kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Itu tanda heran. Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Terjadi gempa bumi. Bahkan Matius menyebutkan bukit-bukit batu terbelah. Kubur terbuka. Dan ada sejumlah orang-orang kudus yang sudah mati bangkit. Ini tanda-tanda heran yang memberi bukti bahwa Yesus yang mati itu bukan manusia biasa. Dia orang benar. Dia utusan Allah. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, semua tanda heran itu membuktikan bahwa Yesus orang benar. Bahwa Allah berkehendak atas kematian itu. Tanda heran yang terjadi memberi bukti bahwa Yesus dimuliakan sekalipun sudah mati. Sekalipun tidak bernyawa, tapi dia dimuliakan dengan tanda-tanda alam. Gempa bumi, kubur terbuka, dan seterusnya. Itu tanda-tanda kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui peristiwa Jumat Agung. Di balik peristiwa kematian Yesus, ada sosok yang peduli. Dua orang. Yusuf dari Arimatea. Dia memberanikan diri menghadap pimpinan Yahudi pada saat itu, mengambil jasad dan menguburkan Yesus. Ini keputusan yang sangat nekat. Dikala semua orang takut, Yusuf memberanikan diri menghadap sang raja dan meminta untuk menguburkan Yesus. Lalu Maria Magdalena dan Maria yang lain memberanikan diri menjaga kubur Yesus. Itu dalam kesaksian Matius. Ini contoh, ini bukti bahwa ada sosok yang peduli. Walaupun Yesus tidak bernyawa, murid-murid di belakang sembunyi, takut dapat tangkap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita maknai dari pemberitaan ini? Dari kisah ini? Yang pertama,
Jumat Agung atau perayaan kembali kematian Yesus adalah momentum penyadaran diri bagi kita warga gereja, secara pribadi maupun kolektif, jemaat dan badan-badan pelayanan yang ada. Sadar bahwa kita adalah orang berdosa, pribadi-pribadi yang selalu dan berulang-ulang melakukan hal yang salah. Dalam ucapan, di perasaan, dalam tindakan, dalam pekerjaan, kita sadar bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang selalu melakukan hal yang salah. Dan Jumat Agung mengingatkan kita untuk mengenang semua kesalahan kita, lalu sadar akan kesalahan itu. Sadar diri, lalu berubah supaya kita bisa dipulihkan, keluar dari lingkaran kelam hidup yang salah, hidup yang keliru, menuju lingkaran di mana kita hidup menyenangkan hati Allah dan menyenangkan hati orang-orang sekitar. Ini yang pertama yang perlu kita maknai ketika kita merayakan Jumat Agung, penyadaran diri. Yang kedua, Jumat Agung adalah momentum kita meningkatkan kualitas iman. Berawal dari kesadaran, lalu kita membangun komitmen, sedikit demi sedikit hidup ini berubah dalam rangka peningkatan kualitas iman. Adanya kesadaran, adanya pembaruan hidup, adanya perubahan, itu tanda-tanda menuju peningkatan kualitas iman. Hidup ini harus berubah. Sedikit demi sedikit kita meninggalkan kebiasaan yang salah, kebiasaan yang buruk, berubah sedikit demi sedikit melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri, orang tua, anak-anak, dan orang-orang sekeliling. Nyatakan lewat tutur kata, lewat tindakan, lewat perbuatan, bahwa saya mau dekat dan patuh pada Tuhan, bahwa saya mau setia pada keluarga, setia pada istri, setia pada anak, setia pada suami. Tanamkan prinsip itu, bahwa ketika saya merayakan Jumat Agung, saya harus sadar dan saya harus berusaha menjadi pribadi yang baik. Sederhananya seperti itu. Yang ketiga, kejahatan masih ada. Dari dulu, dari Taman Eden sampai pada zaman Yesus masih hidup, sampai hari ini kejahatan masih ada. Yesus mati karena kejahatan manusia. Kejahatan di zaman ini muncul dengan berbagai bentuk, berbagai modus, berbagai cara. Nyata maupun tidak nyata, lewat ucapan, lewat perasaan, lewat tindakan, perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat, tapi juga yang tidak bisa kita lihat. Waspada, karena di sekeliling kita selalu ada kejahatan. Waspada dan sadar bahwa di sekeliling kita ada kejahatan yang diperankan oleh oknum-oknum tertentu dengan berbagai modus, berbagai bentuk, supaya kita tidak menjadi korban perlakuan si jahat yang tadi. Tetapi sebaliknya,
kita juga harus waspada. Jangan kita hanya memahami bahwa kita orang benar, tapi kita harus mewaspadai diri supaya kejahatan itu tidak menyusup masuk dalam diri kita sehingga kita menjadi pelaku. Ingat, waspada, jangan sampai kita membawa diri sebagai pelaku dari kejahatan itu. Yudas telah membuktikannya. Dia ada dalam lingkaran murid-murid Yesus, kelompok orang-orang benar. Tapi karena kejahatan menyusup dia, maka dia menjadi seorang pengkhianat. Dan pada akhirnya bersekongkol untuk membunuh Yesus. Waspada, agar kita bisa menghindarkan diri dari kejahatan, tapi juga kita tidak membawa diri sebagai bagian dari pelaku kejahatan. Jumat Agung adalah momentum kita mengakrabkan relasi dengan Tuhan. Harus lebih dekat lagi. Dekat dengan Tuhan. Melalui doa, pujian, persembahan, bawa diri selalu ada dalam rumahnya. Bawa diri selalu bergaul dengan umatnya. Mau berkorban untuknya tanpa ragu. Sebagaimana ia sudah berkorban untuk kita, maka sesekali kita juga harus mau berkorban untuknya. Korban waktu, korban tenaga, korban materi, dan seterusnya. Sesekali kita mesti berkorban untuknya. Dan yang utama adalah kita harus menjadi pribadi yang memberitakan Kristus yang tersalib itu. Supaya lewat pribadi kita, orang mengetahui Kristus memang tersalib. Dia memang mati, tapi dia bangkit kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin.